Perkenalkan, nama saya Yulia Reneldis Pritama dengan NIM 2104411000095 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu robotik. Baik, robotika adalah satu cabang teknologi yang berhubungan dengan desain, konstruksi, operasi, pembuatan, dan aplikasi dari robot. Robotika terkait dengan ilmu pengetahuan bidang elektronika, mesin, mekanisme, dan perangkat lunak komputer. Robotika juga adalah komponen penting di banyak lingkungan manufaktur modern. Seiring dengan meningkatnya penggunaan robot oleh pabrik, jumlah pekerjaan yang berhubungan dengan robotik tumbuh dan terus meningkat. Penggunaan robot di industri telah meningkatkan produktivitas dan penghematan efisiensi. Selain itu, robotika adalah perpaduan berbagai disiplin ilmu, khususnya mekanik, elektronik, dan komputer. Perpaduan mekanik dan elektronik bisa terciptanya robot-robot sederhana yang memiliki banyak manfaat, baik manfaat hiburan atau yang lebih serius untuk membantu berbagai bidang. Sedangkan mekatronika atau mekanik dan elektronika ditambah dengan unsur komputer, khususnya pemrograman, sebagai otak buatan. Lalu terciptalah robot yang cerdas dengan berbagai bentuk dan manfaatnya. Lalu selanjutnya pengertian robot adalah seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik baik dengan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu atau biasa disebut kecerdasan buatan. Robot biasanya digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, pekerjaan yang berulang dan kotor. Biasanya kebanyakan robot industri digunakan dalam bidang produksi. Penggunaan robot lainnya termasuk untuk pembersihan limbah beracun, penjelajahan bawah air dan luar angkasa, pertambangan, dan untuk pencarian tambang. Belakangan ini robot mulai memasuki pasaran konsumen di bidang hiburan dan alat pembantu rumah tangga seperti penyedot debu dan pemotong rumput. Robot juga memiliki berbagai macam konstruksi, di antaranya adalah robot mobil atau robot bergerak, yaitu konstruksi robot yang ciri khasnya adalah mempunyai aktuator berupa roda yang berguna untuk menggerakkan keseluruhan badan robot tersebut, sehingga robot tersebut dapat melakukan perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Yang kedua ada robot humanoid, adalah robot yang penampilan keseluruhannya dibentuk berdasarkan tubuh manusia dan bisa melakukan interaksi dengan peralatan maupun lingkungan yang dibuat untuk manusia. Yang ketiga ada robot medis, adalah robot yang digunakan dalam ilmu kedokteran. Mereka termasuk robot bedah dan robot rehabilitasi. Baik, setelah saya menjelaskan apa itu robotika, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu augmented reality. Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Realitas bertambah dapat diaplikasikan untuk semua indera, termasuk pendengaran, sentuhan, dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, militer, industri manufaktur, maupun dunia pendidikan. Selanjutnya, cara kerja teknologi augmented reality ini dapat menyisipkan suatu informasi tertentu ke dalam dunia maya dan menampilkannya di dunia nyata dengan bantuan perlengkapan seperti webcam, komputer, HP Android, maupun kacamata khusus. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device karena akan menampilkan sebuah informasi berupa bentuk video, gambar, animasi, dan model 3 dimensi yang perlu digunakan.
sehingga pengguna bisa melihat hasilnya dalam cahaya buatan dan alami. Augmented reality menggunakan teknologi sensor dan pengukur kedalaman. Misalnya, pengumpulan data sensor untuk menentukan suatu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelumnya ke lokasi tujuan. Selanjutnya terdapat pula komponen-komponen pada augmented reality, yaitu yang pertama kamera dan sensor, yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi kolaborasi dengan pengguna dan mengirimkannya untuk diproses. Yang kedua ada proyeksi, yang berfungsi untuk mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Selanjutnya ada refleksi, yang digunakan untuk membantu mata manusia melihat gambar secara virtual dan memantulkan cahaya ke kamera dan ke mata pengguna, yang bertujuan untuk memainkan pengaturan gambar yang tepat dan akurat. Augmented reality memiliki beberapa jenis dan metode tergantung pada pengaplikasiannya. Antara lain marker-based augmented reality, memerlukan objek visual khusus dan kamera untuk memindahinya. Dengan begitu, marker akan menampilkan animasi digital yang dapat dilihat oleh pengguna. Selanjutnya ada projection-based augmented reality, yang bekerja dengan cara memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan real dan mampu mendeteksi interaksi antara pengguna dengan proyeksi melalui perubahannya. Selanjutnya ada superimposition-based augmented reality, yaitu mampu mengganti tampilan asli dengan augmented, baik full maupun sebagian. Disinilah object recognition memainkan peranan penting. Selanjutnya ada pula perangkat yang mendukung augmented reality, yaitu yang pertama mobile device atau smartphone dan tablet. Yang kedua ada spatial augmented reality device, berfungsi untuk mengirim data dengan tampilan transparan ke tampilan yang dapat diterima pengguna. Yang ketiga ada augmented reality glasses, dapat membantu dari sektor perakitan dengan mengakses konten tanpa menggenggam dan sebagainya. Yang keempat ada virtual retinal displays atau VRD, perangkat yang menghasilkan gambar dengan sinar laser ke mata manusia yang bertujuan menampilkan gambar yang terang atau kontras tinggi dan resolusi tinggi. Selanjutnya ada contoh penerapan augmented reality dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada game. Contohnya pada game Pokemon Go, Harry Potter, Jurassic Park, dan masih banyak game lainnya. Yang kedua pada sosial media seperti pada filter pada aplikasi Instagram. Yang ketiga ada pelatihan medis, baik berupa aplikasi maupun peralatan operasi lainnya. Baik, mungkin sekian dari saya tentang pengertian dan penjelasan robotik dan augmented reality. Saya mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Kania Putri, anggota dari kelompok 10 dengan NIM 2104411000020. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual reality atau VR dan Internet of Things atau IoT. Yang pertama, virtual reality atau VR adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan dunia digital berupa gambar-gambar dinamis yang disimulasikan oleh komputer. Konsepnya, VR biasanya menggunakan HP atau tablet untuk menghubungkan antara dunia nyata dengan dunia digital. Cara kerja VR ini, pemain melihat suatu dunia semu berupa gambar dinamis yang merupakan hasil komputer melalui alat berbentuk kacamata VR yang menyebabkan pemain dapat berinteraksi dengan dunia semu yang seolah-olah nyata. VR mempunyai 4 elemen.
Yang pertama, elemen dunia virtual. Elemen ini berisi konten yang menciptakan dunia virtual yang dibuat secara visual. Elemen yang kedua yaitu immersion. Elemen ini menyajikan sebuah sensasi ketika masuk ke dunia VR. Pasti pemain akan merasa berpindah dari dunia nyata ke dunia virtual yang fiktif. Immersion ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mental immersion, membuat pemain VR merasakan seperti di dunia nyata. Yang kedua, physical immersion, yang membuat fisik pemain VR merasakan seperti di lingkungan yang nyata. Yang terakhir yaitu mentally immersion, memberikan sensasi larut yang nyata pada pemain melalui VR. Lanjut, elemen yang ketiga yaitu sensory feedback, yang berfungsi menyampaikan informasi dari dunia virtual ke pengguna yang mencakup penglihatan, pendengaran, dan sentuhan sehingga terasa semakin nyata. Elemen yang terakhir yaitu interactivity, yang berfungsi merespon aksi pemain dengan gambar dinamis yang ada di VR. Contoh produk VR yaitu Cardboard VRSE, Cardboard Camera. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang Internet of Things atau IoT. Adalah interaksi antara fisik dan digital dunia yang menggunakan sensor dan aktuator. Internet of Things bertujuan untuk menciptakan dunia di mana semua perangkat dan peralatan terhubung ke jaringan dan benar-benar berkolaborasi satu sama lain untuk menyelesaikan kompleks tugas-tugas yang membutuhkan tingkat kecerdasan yang tinggi. Maksudnya, Internet of Things bisa membantu manusia untuk meringankan masalah kehidupan mereka sehari-hari. Manfaat IoT yaitu penerapan teknologi secara maksimal, karena perangkat tersebut bisa bekerja tanpa perintah manusia. Contoh perangkat IoT antara lain smartwatch, smart lamp, dan smart fridge. Cara kerja Internet of Things sangat mudah. Setiap benda yang terikat dengan IoT harus memiliki identitas berupa IP address. Dan IP address yang digunakan berupa IPv6. Mengapa menggunakan IPv6? Karena jumlah perangkat yang bisa terkoneksi ke IoT jumlahnya tidak terbatas. Secara sederhana, cara kerja IoT hanya mengacu pada 3 arsitektur sederhana. Antara lain, yang pertama lapisan persepsi. Lapisan ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan sekitar dan informasi tersebut diteruskan ke lapisan jaringan. Yang kedua yaitu lapisan jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab mentransfer data tersebut dari sensor ke aplikasi. Yang ketiga, lapisan aplikasi. Di lapisan ini terdapat responsibility yang bertujuan memberikan informasi ke pengguna akhir atau platform akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rifda Fatunada dengan NIM 2104411000024. Di sini saya akan menjelaskan tentang drone dan 5G. Drone merupakan pesawat tanpa pilot. Pesawat ini dikendalikan secara otomatis melalui program komputer yang dirancang, atau melalui kendali jarak jauh dari pilot yang terdapat di dataran atau di kendaraan lainnya. Awalnya, UAV merupakan pesawat yang dikendalikan jarak jauh, namun sistem otomatis ini mulai banyak diterapkan. Perkembangan teknologi membuat drone juga mulai banyak diterapkan untuk kebutuhan sipil, terutama di bidang bisnis, industri, dan logistik. Dunia industri bisnis, drone telah diterapkan dalam berbagai layanan seperti pengawasan infrastruktur, pengiriman paket barang, pemadam kebakaran hutan, eksplorasi bahan tambang, pemetaan daerah pertanian, dan pemetaan daerah industri. Selanjutnya yaitu bagian-bagian drone. Yang pertama itu propeller atau prop. Baling-baling yang biasanya berjumlah 2, 3, 4, 8, dan seterusnya berguna untuk memberikan daya angkat pada drone, pengendalian arah, dan penyeimbang. Kemudian remote control, yang digunakan untuk mengendalikan arah drone dari jarak jauh. Selanjutnya kamera. Kamera ini
digunakan untuk menampilkan gambar untuk merekam video, melihat, serta memotret gambar. Kemudian gimbal. Gimbal adalah alat yang digunakan sebagai penyeimbang kamera berbentuk masing-masing berbeda. Disesuaikan dengan kebutuhan, gimbal berfungsi untuk menghindari goncengan dari drone agar pada saat proses pengambilan gambar tidak kabur atau blur. Kemudian rotor, mesin penggerak dari propeller yang jumlah dinamo disesuaikan dengan sejenis drone. Kemudian shock absorber, alat peredam getaran yang berguna untuk memberikan keseimbangan agar kamera tetap lurus dan stabil. Kemudian landing skid, kaki drone yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pendaratan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Drone mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih. Maka dari itu, drone juga memiliki beberapa jenis yang secara penggunaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu ada 2 kopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 2, kemudian 3 kopter atau tricopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 3, kemudian 4 kopter atau quadcopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 4, 6 kopter atau hexacopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 6, dan 8 kopter atau octacopter, drone yang memiliki jumlah baling-baling 8. Beberapa jenis drone berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu drone militer. Drone militer berfungsi untuk kepentingan di bidang militer. Adapun jenis drone militer yang populer adalah UAV, Predator, dan Reaper. Di Indonesia, ada beberapa jenis drone militer yaitu Puna Gagak, Puna Pelatuk, Puna Walung, dan lain sebagainya. Kemudian, drone konsumer. Drone konsumer, jenis ini biasanya sering digunakan oleh para pengguna yang memiliki hobi memotret dan membuat video. Fungsi dari drone konsumer ini tidak lain, yakni untuk menyalurkan hobi penggunanya. Oleh karena itu, pada drone ini dilengkapi fitur kamera yang beresolusi tinggi. Kemudian, drone konsumer ini biasanya digunakan seperti DJI Mavic Pro, GoPro Karma, dan DJI Phantom. Kemudian drone mainan. Drone jenis mainan ini biasanya tidak memiliki kamera pada perangkatnya, karena drone ini hanya berfungsi sebagai mainan saja. Drone ini biasanya digunakan oleh pilot pemula untuk kegiatan berlatih simulasi menjalankan pesawat. Kemudian drone profesional. Drone profesional biasanya digunakan penggunanya untuk alat produksi sebuah proyek atau video. Drone profesional hampir sama seperti drone konsumer, hanya saja perbedaannya pada drone profesional kualitas kamera lebih baik dibandingkan kualitas kamera drone konsumen. Drone industrial merupakan lanjutan dari drone profesional dan memiliki baling-baling yang cukup banyak, biasanya disebut sebagai konfigurasi multipolar. Kemudian drone ini biasanya digunakan pada industri film besar di bidang pertanian dan digunakan untuk membantu menyiram pupuk pada tanaman serta menyemprotkan pestisida pada tanaman. 5G atau 5th generation atau disebut generasi kelima adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G. Teknologi generasi kelima ini direncanakan akan resmi dirilis untuk sistem operasi seluler pada 2020, sehingga saat ini masih terlalu dini untuk mengetahui akan seperti apa teknologi 5G tersebut. Keunggulan dari 5G yaitu memiliki kecepatan data yang jauh lebih tinggi dibandingkan 4G, sehingga memiliki penggunaan yang akan lebih nyaman setelah pemakaian. Memiliki kecepatan 1 mili per detik untuk transfer data dari satu telepon ke telepon lain. Teknologi jaringan 5G memberikan kelebihan yang sulit disamakan teknologi lain, yaitu bisa terkoneksi dengan alat lainnya seperti peralatan rumah tangga, telepon, dan mobil. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.